jelasin bahwa mungkin dulu waktu kita masih SD kita diajarin oleh guru-guru kita, oh kerusakan lingkungan itu bahaya. Adalah World Cleanup Day, di mana banyak sekali komunitas-komunitas yang peduli lingkungan bersama-sama di 191 negara melakukan aksi bersih-bersih. Atau ada juga sebuah terminologi yang mereka gunakan yang namanya vlogging. Jadi jogging sambil pungut-pungut sampah gitu. Dan senang sekali dengar berita dari AB bahwa Indonesia itu memiliki komunitas World Cleanup Day terbesar di dunia. Secara official 13 juta orang, tapi mungkin lebih dari itu. Dan AB ini adalah head dari World Cleanup Day. Dan kenapa hari ini aku melakukan World Cleanup Day di Carver Day? Karena ya kita semua tahu di hari Minggu banyak sekali orang kumpul di sini, dan menurut kita ini adalah satu cara terbaik memberikan contoh nyata kalau melakukan aktivitas di ruang publik. Jangan lupa untuk jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Dan banyak juga anak muda di sini kan, jadi mereka adalah salah satu contoh terbaik bahwa show how you care through your actions. Tunjukkanlah kepedulianmu lewat aksi-aksi nyata, jangan hanya berbicara saja. Gimana kan? Ya, kemudian di hari ini juga sebenarnya nggak hanya our locations, tapi juga teman-teman dari Aceh Papua juga melakukan hal yang sama. Ada jutaan orang dan kita hopefully we haven't counted it yet, belum hitung secara keseluruhan, tapi kita mentargetkan kalau bisa kurang lebih 3-5 juta untuk bulan September ini, dan aksi World Cleanup Day yang mungkin tersebar dari seluruh Indonesia, 38 provinsi sekarang yang kita percaya juga melakukan kegiatan World Cleanup. Namun Kak, seberapa penting sih kegiatan untuk fokus terhadap plastik ini, seberapa penting sih? Kegiatan World Cleanup Day ini sangat penting karena tadi sempat aku jelasin bahwa mungkin dulu waktu kita masih SD kita diajarin oleh guru-guru kita, oh kerusakan lingkungan itu bahaya banget, tapi mungkin kita baru ngerasain dampaknya 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan. Itu menurut aku udah fakta yang sangat obsolete dan bukan sebuah kalimat yang bisa dikatakan lagi, karena kerusakan lingkungan dampaknya udah kita rasain sekarang banget. Salah satunya ya, ini kita semua aware beberapa minggu yang lalu Jakarta dinobatkan sebagai salah satu kota dengan polusi udara tertinggi di dunia. Itu berarti kita udah ngerasain dampaknya sekarang juga, dan mungkin banyak orang kadang-kadang nggak aware bahwa sampah itu kaitannya banyak banget dengan gangguan kesehatan, dengan jatuhnya kerusakan lingkungan secara langsung maupun secara estetik, dan juga membunuh banyak sekali makhluk hidup, binatang-binatang di luar sana. Jadi yang orang tidak sadari adalah saat kita membuang sampah dengan sembarangan, itu menjadi sumber bakteri, sumber penyakit yang akhirnya berdampak sangat buruk terhadap kesehatan kita. Gak hanya itu, limbah-limbah yang ada di seluruh Indonesia itu mengeluarkan chemical bahaya seperti methane yang akhirnya langsung naik ke udara kita dan merusak kualitas udara yang kita hirup. Banyak banget binatang yang gak sengaja makan sampah plastik, kadang-kadang nyangkut di plastik dan akhirnya mati karena ulah manusia yang tidak disiplin gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal buruk lainnya yang terjadi dari tindakan sesimpel buang sampah sembarangan, tapi yang aku mention tadi salah satu yang terparah, dan tentunya suatu hal yang kita harus benar-benar pikirkan, karena apa kita di tahun-tahun ke depan mau hidup seperti ini? Aku rasa enggak. Kita ingin semua bisa menghirup udara segar, bisa melihat alam yang indah, bisa melihat lingkungan kita sehat dan lestari ya. Tapi ada nggak caranya untuk campaign ini, dan syaratnya apa aja? Oh, persyaratannya. Mungkin jika teman-teman yang pengen terlibat dalam World actually we open to everyone. I mean, karena ini adalah movement-nya, ini sebenarnya movement sih, ya, community yang udah menjadi sebuah gerakan, jadi everyone can involve,
di movement ini, jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada harus daftar dulu atau segala macam. Jadi everyone itu bisa menjadi bagian dari kerelawanan Indonesia. Again, karena kenapa kita bikin fleksibel itu open, karena ya sesimpel itu bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab every human being atau semua manusia yang ada di muka bumi. Jadi ya kalau kita omongin persoalan tentang sampah itu sudah menjadi kodratnya sebagai manusia untuk melakukan itu. Jadi as simple as that. But if people want to involve more to become part of our team, ya of course mereka bisa berdedikasi lebih. Tapi untuk Ada website-nya atau lewat social media gimana? oh yeah, we do. Actually, we have social media. Our Instagram is World Cleanup Day Indonesia. Terus kita juga ada website global yang www.worldcleanupday.org, dan di situ teman-teman bisa know more about us. Ya. Dan tadi kaget banget, jam 6.45 aku dan Abe sempat bersih-bersih di daerah Monas, dan yang kita lihat banyak sekali tutup botol plastik yang berkeliaran di mana-mana yang sampai udah harus digali dari tanah karena udah masuk banget. Banyak rokok juga. Untuk rokok juga, Rokok juga, dan lagi-lagi mungkin teman-teman nggak sadar ini, tapi saat rokok, can plastik udah tergali di dalam tanah, itu lagi-lagi mengeluarkan chemical atau bahan-bahan yang berbahaya yang akhirnya membuat tanah kita nggak lagi subur, dan itu akan akan kelihatan dampaknya dengan pohon-pohon dan flora-flora lainnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi we need to think about that too, karena sampah plastik apalagi ya kan nggak bisa terurai. Berarti untuk selamanya akan ada di situ, akan ada di lingkungan kita. So kita harus benar-benar merubah habit-habit kita, dan itu sebenarnya caranya gampang banget. Dalam keseharian kita bawalah tumbler kemana-mana. Untuk teman-teman yang suka jajan-jajan mungkin memang agak repot di awal, tapi bawalah container makanan sendiri. Ngebakso boleh aja, beli jajanan jalanan lainnya boleh aja, tapi bring your own container, nggak usah pakai kantong plastik gitu. Dan di rumah kalau udah nggak pakai listrik, nggak pakai AC, switch it off, turn it off, matikan gitu. Jangan buang-buang energi yang nggak perlu. Dan terakhir, untuk teman-teman yang punya mobil, punya motor, please jangan nyalain mesinnya kalau belum mau dipakai. Kita nggak perlu mengeluarkan karbon monoksida yang terus merusak udara kita, atau gunakanlah transportasi Publik, umum. yes. Yes, which I'm really happy about, karena kayaknya Jakarta akan menambahkan MRT line, LRT line. Jadi mudah-mudahan kedepannya orang nggak gengsi dan mau menggunakan transportasi umum. Dan actually I have a good example of this. Reka. Zaman sekarang kan ya. Zaman sekarang kan banyak sekali anak muda pengennya ya yang paling trendy lah, pengen tunjukin brand lah. Ini tas yang bisa tanya tim aku, sering aku gunakan setiap hari, dan walaupun ini kelihatannya seperti bahan biasa, ini sebenarnya terbuat dari botol plastik. Jadi support juga lah organisasi-organisasi atau perusahaan yang menghasilkan karya atau komunitas yang terbuat dari sampah, karena ini pun aku gak gengsi, I feel very proud. Tas yang aku gunakan terbuat dari botol plastik dan dibuat oleh komunitas-komunitas yang mungkin rentan tapi akhirnya diberdayakan dengan diberikan kesempatan untuk membuat ya ini goodie-goodie seperti ini. Dan aku punya banyak sekali hal-hal yang terbuat dari botol plastik. Ada tas ini, ada case laptop aku, bahkan ada juga matras olahraga atau yoga mat yang terbuat dari botol plastik juga. Jadi sebenarnya zaman sekarang banyak sekali industri-industri yang sadar bahwa sampah itu memiliki value dan bisa menjadi sesuatu yang digunakan sehari-hari. So contohnya adalah tas aku yang terbuat dari botol plastik. Ya. Kakak, karena kakak concern terhadap lingkungan juga kak. Mungkin awalnya yang nge-trigger kakak untuk bisa aware terhadap lingkungan apa sih kak? Memang aku beruntung ya, karena kalau aku pribadi dari kecil, dari sumber pendidikan aku, dari orang tua aku, memang udah menjadi lifestyle, bukan sesuatu yang harus dipaksain. Oh jangan buang sampah sembarangan, oh harus peduli lingkungan. Memang aku beruntung dari kecil udah dididik dan diajarkan apa dampak-dampak buruk dari kerusakan lingkungan,
dan tindakan manusia yang tidak disiplin. Jadi, if I'm being very honest, memang didikan dari kecil aja. Tapi mungkin untuk penduduk negara kita yang tidak memiliki opportunity yang sama, cara terbaik untuk membuat mereka sadar adalah yaitu bagaimana kerusakan lingkungan akan berdampak terhadap kesehatan mereka, yang akhirnya akan menurunkan produktivitas mereka, yang akhirnya akan mengurangi penghasilan keluarga mereka, dan akhirnya akan membuat mereka lebih terpuruk lagi. So, I think untuk bagi orang-orang yang masih kurang mengerti isu ini, kita harus mengajarkan mereka dari perspektif kesehatan dan juga perekonomian. Gitu. Oke? Oke. Yuk, dah I yuk. want to show you the celana yang kita temuin. Boleh. Jadi tadi waktu kita lagi mungut-mungut sampah,